semuanya, aku Naisa Arimbi. Nah, pada video kali ini aku sama teman-temanku bakal ngejelasin tentang film yang berjudul My Idiot Brother. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dulu ya. Saya Nabil Katrina. Hai, perkenalkan nama saya Siska Aulia Rahmadani. Saya Selvi. Sebelum mereview film My Idiot Brother, izinkan kami menampilkan sedikit cuplikan mengenai film tersebut. Selamat menyaksikan. Pagi kakak, ini susunya ya. Makasih. Selamat ulang tahun kakak. Kakak. Tapi nanti kalau Angel punya pacar, kakak jangan galak-galak ya. Hendra akan tumbuh menjadi anak berkebutuhan khusus. Semua orang tahu itu bukan breaking news lagi. Kalau kakak lo lemot, bloon, gak normal. Kakak diam nggak? Ini tuh dunia fantasi. Kakak itu udah punya fantasinya sendiri. Dia pasti punya satu kejeniusan walaupun tidak pernah terlihat. Siapa bilang Angel nggak peduli? Ya kalau kamu peduli kakak kamu nggak bakal hilang kayak sekarang dong. Kenapa nyalain aku terus? Bukan dia bukan kakakku. Nah, itu tadi sedikit cuplikan mengenai film My Idiot Brother. Selanjutnya, kami akan mereview film tersebut. Film ini mengisahkan Angel yang diperankan oleh Adila Fitri, seorang gadis remaja berusia 15 tahun yang tidak pernah bisa menerima keadaan kakaknya Hendra yang diperankan oleh Ali Mensan, yang terlahir dengan keterbelakangan mental. Walaupun Angel begitu malu dan membencinya, Hendra tidak pernah bersedih hati. Hendra menjadi anak yang berkebutuhan khusus akibat sakit yang diderita sewaktu kecil. Walaupun demikian, ia tetap setia memberikan kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Karena memiliki kakak yang mengalami keterbelakangan mental, Angel sering diejek oleh teman-temannya si idiot. Salah seorang gadis di sekolahnya bernama Agnes yang diperankan oleh Kimberly Ryder sangat membenci Angel karena dianggap sebagai ancaman untuk mendapatkan hati Aji yang diperankan oleh Aaron Ashab. Kehidupan Hendra dengan dunianya sendiri namun tetap menyayangi adiknya. Suatu hari, Aji akan mengadakan pesta ulang tahun dengan mengundang semua teman-temannya. Agnes dan Angel bersaing untuk menjadi ratu dalam acara tersebut. Sayangnya, pesta itu berakhir ricuh karena kehadiran Hendra yang membuat Angel begitu malu. Padahal, kedatangan kakaknya yang penuh perjuangan sebenarnya hanya bermaksud untuk mengantarkan kado yang tertinggal. Angel yang lari dari pesta karena rasa malu mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini menyebabkan tak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya selain sang kakak. Demi cintanya pada sang adik, Hendra rela mengorbankan apapun untuk Angel. Namun, pada akhirnya Hendra tewas dalam kecelakaan, tetapi Angel selamat meskipun mengalami luka yang berat. Setelah kematian Hendra, Agnes akhirnya menyadari kesalahannya terhadap Angel dan akhirnya meminta maaf kepada Angel. Angel yang duduk di kursi roda pun sudah memaafkan Agnes, meskipun Angel masih mengalami trauma karena kecelakaan yang dialami
bersama sang kakak Hendra. Pembelajaran yang bisa diambil adalah walaupun kita membenci saudara kita, tapi ia tetaplah saudara kita. Kita akan merasakan sakit yang amat sakit jikalau ia sudah tiada. Sausil dan setangil apapun adik kepada kakaknya, adik akan tetap menjadi seorang yang paling ia sayangi. Jatuh cinta itu seperti berada di puncak kebahagiaan, tetapi apakah jatuh cinta adalah puncak dari kebahagiaan? Nyatanya, cinta dan kebahagiaan itu adalah ketika keluarga peduli satu sama lain dan tetap bersama di saat sedih maupun senang. Pada film yang berjudul My Idiot Brother, kasus yang dapat kita ambil adalah kelainan pada selaput otak yang dapat menyebabkan seseorang menderita Down syndrome. Down syndrome sendiri disebabkan oleh pembelahan sel yang abnormal pada kromosom 21. Kromosom normalnya berpasangan, satu dari ayah, satu dari ibu. Tetapi pada penderita Down syndrome, kromosom 21 memiliki salinan ekstra hingga menjadi 3. Down syndrome sendiri sering disebut juga dengan trisomi 21. Seiring berjalannya waktu, anak yang menderita Down syndrome memiliki kelainan fisik dan mental. Faktor yang dapat memicu terjadinya Down syndrome. Yang pertama, ibu hamil berusia di atas 35 tahun. Yang kedua, memiliki penderita Down syndrome di dalam keluarga atau bisa disebut juga dengan keturunan. Yang ketiga, malnutrisi saat hamil seperti kekurangan protein, folat, zat besi, omega 3, dan vitamin D. Yang keempat, kurangnya asam folat yang dapat berpengaruh dalam perubahan bentuk kromosom. Sejatinya manusia adalah sama di mata Tuhan. Kita tidak boleh membedakan manusia yang kurang sempurna di mata kita. Hanya saja saat kita menghadapi atau berkomunikasi dengannya, kita harus lebih sabar dan lembut. Selain itu, Allah juga menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan struktur tubuh yang ideal, tegak, dan seimbang, memungkinkan mereka untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan. Selain itu, manusia memiliki kemampuan berpikir, berbicara, dan berbuat bijak, menjadikan makhluk yang paling mulia di bumi. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada makhluk lain yang lebih baik bentuknya dibandingkan anak-anak Adam. Meskipun secara fisik mungkin tidak sempurna, tapi manusia memiliki kelebihan yang lain. Mungkin dengan cara berpikirnya yang lebih maju dari manusia pada umumnya. Selain itu, juga terdapat ayat yang menjelaskan bahwa semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beragam bangsa dan suku untuk saling mengenal, dan bahwa semua manusia tetaplah sama di sisinya. Namun, Islam juga menegaskan bahwa perbedaan manusia di hadapan Allah adalah dari segi ketakwaannya. Surah Al-Hujurat ayat 13 juga mengatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, pada akhir film tersebut, ada kutipan yang bisa kita ambil dengan bunyi, tidak ada kesempurnaan di dunia, namun dengan cinta, ketidaksempurnaan itu akan menjadi indah.